Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bapak melihat video kami. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tugas SEO kami yang dengan berjudul Sistem Otomasi Pengendali Logika Programmable atau PLC untuk pemilihan kotak berdasarkan tinggi dan distribusi komponen. Untuk anggota kami yaitu ada pertama Muhammad Adi Natasena Wicaksana, yang kedua Prakoso Sujawanto, dan termasuk saya yaitu Satrio Maulana Jatmiko. Oke, boleh ini next slide. Berikut dari skematik kami. Di sini kami ada melakukan skematik ulang lagi yang sebelumnya dari presentasi sebelumnya yang waktu di offline. Untuk skematik kami di sini penambahannya kami lebih rapikan lagi. Yang kedua juga ada penambahan Human Machine Interface atau HMI serta emergency stop untuk bagian sektor mesin sorter ukuran kotak atau barang. Next slide. Berikut untuk mesin labeling kami. Di sini kami menambahkan emergency stop seperti itu. Kenapa tidak menambahkan HMI? Karena HMI-nya sudah di mesin untuk distribusi kotak. Di situ nyambung ke mesin untuk labelingnya juga. Seperti itu. Next slide. Ya, di sini untuk masuk ke cara kerja dari sistem atau proyek kami, yaitu di mana pertama ada inisialisasi sistem, di mana operator akan menekan sebuah tombol start dan nanti PLC akan mengaktifkan sebuah motor conveyor untuk membawa barang-barang dari titik awal yang nanti akan difilter filter kesesuaiannya. Nah, terus yang kedua ada deteksi keberadaan, di mana nanti sensor fotoelektrik di pangkal conveyor akan mendeteksi barang masuk dan mengirim sinyal siaga ke PLC. Ketiga, identifikasi ketinggian, sorting logic, di mana nanti barang akan dikategorikan tergantung seberapa banyak sensor PI, fotoelektrik atau optikal yang mendeteksi barang-barang. Di sini nanti kita ada 3 filter yang di mana filter yang nanti akan disimpan ke memori ke PLC, yaitu ukurannya ada yang besar, sedang, dan kecil. Nah, di keempat ada eksekusi penandaan dan pemilahan. Pemilahan. Yang pertama nanti ada proses labeling. Nah, di mana sebelum disortir, conveyor akan berhenti sejenak agar mesin labeling atau stamping turun untuk memberikan label pada barang untuk ditandai. Dan kedua yaitu ada proses sorting, di mana setelah tadi proses labeling, PLC akan memberikan perintah ke silinder pneumatic pusher pendorong yang sesuai untuk bergerak maju, extend dan mendorong barang-barang barang-barang tadi yang sudah sesuai ukurannya, yaitu ada besar, sedang, dan kecil. Dan di akhir ada reset system, di mana siklus akhir. Saat barang-barang telah melewati sensor optikal ada di jalur cabang, setelah tadi disortir, sistem akan mereset memori secara otomatis dan conveyor utama yang paling pertama untuk conveyor nanti akan memfilter sebuah box akan berjalan kembali untuk memproses barang-barang atau box berikutnya. Berikut dari pengamatan PLC kami. Bisa dilihat dari yang pertama itu ada start stop. Jadi di sini menggunakan 24 VDC itu sudah standarnya internasional untuk otomasi dan juga tahan noise skala industri. Yang terus pada start itu dijadiin normally open. Dia akan mengirimkan 24 volt ke 0.01. Dan yang kedua, seperti biasanya stop itu tipenya normally close, itu terhubung ke I02. Jadi ketika stop dipencet, dia semua sistem berhenti atau fail safe gitu. Dan selanjutnya untuk S1 MPS3 itu untuk channel input I0 sampai 003 sampai 05. Yang dimana itu untuk sensor ukuran box. Selanjutnya ada S4 sampai S6. Itu dimana itu untuk kategori input I06 sampai 08. Yang dimana itu fungsinya untuk sensor posisi di konveyor utama. Dan selanjutnya itu S7 sampai S9, yaitu masuk iklan inputnya I0 sampai I11. Itu untuk sensor konveyor cabang. Seperti itu. Eh, dan juga pada pada bagian tengahnya
modulnya itu label in01, in011. Untuk PLC-nya itu membaca statusnya push button dan sensor sebagai sinyal digital. Outputnya itu pada key 100 sampai key 102 seperti itu. Untuk key penjelasan dari tiap-tiap masih key ini, pertama itu mulai dari key 100.00 dulu, itu motor konveyor utama atau di aktuator itu dijadiin channel M1. Yang selanjutnya key 101 itu motor konveyor besar. Yang key 102 adalah motor konveyor sedang. Key 103 yaitu motor konveyor kecil. Seperti itu. Simbol miring ini menandakan kontraktor atau relay coil. Dan dalam arti PLC tidak langsung menggerakkan motor dan juga PLC mengaktifkan kontraktor atau dalam arti motor menyala. Seperti itu. Untuk mesin labelingnya itu pada channel output key 104. Seperti itu. Untuk aktuator pneumatiknya ada pada key 102. Untuk pusher box besar key 121. Untuk pusher box sedang key 102 atau channel C3 untuk pusher box kecil. Seperti itu. Nah, next slide. Berikut lebih detailnya lagi dari tiap-tiap masing-masing nama address pada PLC slide sebelumnya. Seperti itu. Bisa dilanjutkan. Nah, di sini ada spesifikasi komponen yang kami gunakan, yaitu pertama ada PLC main controller Siemens Simetic S7 1200, di mana ini yaitu sebagai otak pertama dari seluruh sistem kami, yaitu logika kontrol yang disimulasikan menggunakan ladder diagram standar CS Programmer. Yang kedua ada sensor fotoelektrik PE, di mana ini adalah sensor yang berbasis cahaya yang digunakan untuk mendeteksi dimensi ukuran sebuah box dari yang kecil, sedang, besar di awal jalur dan mendeteksi posisi berhenti conveyor secara presisi di stasiun kerja nanti. Yaitu ketiga ada sensor optikal, di mana sensor optik ini yang dipasang khusus di ujung jalur, berfungsi mendeteksi barang-barang yang telah keluar untuk merasa sebuah sistem yang nanti akan merasa sebuah sistem. Terus yang keempat ada pneumatic cylinder unit pusher, di mana nanti ini sebuah silinder bersifat pendorong, yang mana dia akan mendorong barang-barang masuk ke jalur cabang yang setelah difilter sebelumnya. Terus ada solenoid valve, di mana katup elektrik 5/2 W 24 VDC untuk mengatur aliran udara ke silinder pneumatic cylinder. Yang keenam ada motor conveyor, yaitu motor DC high circuit untuk menggerakkan konveyor utama dan 3 konveyor cabang tadi. Dan di sini ada flowchart pemrogramernya, yaitu yang pertama pertama yaitu ada start, memulai, untuk memulai semuanya. Ya, terus setelah memulai nanti di situ ada tombol start. Jika tombol start kita ketikkan tidak, dia akan memulai dari awal lagi. Berarti bahasanya tidak ada proses. Jika kita memulai start, iya, dia akan lanjut menggerakkan konveyor utama yang berjalan. Nah, setelah konveyor pertama berjalan, box akan ditaruh di sebuah konveyor, dia akan berjalan menuju ke sebuah sensor setelah yang disiapkan, yaitu di mana pertama dia akan ada sensor besar. Jika barang ini sensornya besar, nanti sensor akan mendeteksi iya, dan dia akan langsung PLC menyimpan sebuah memori, ini memori besar. Nah, jika box tersebut tidak menggapai sensor tersebut atau tidak besar, dia akan berkata tidak dan akan lanjut ke sensor setelahnya, yaitu sensor medium. Sama seperti sebelumnya, jika sensor tersebut telah terdeteksi oleh sensor medium, dia akan langsung ke iya, yaitu di mana dia akan set memori sebagai medium size. Jika tidak, sensor tersebut tidak mendeteksi box, dia akan lanjut ke sebuah sensor small. Nah, di sini udah small, dia akan men-set memori tersebut menjadi kecil. Nah, jika tidak ada barang sama sekali, dia akan dibuang langsung ke jika tidak ada ukuran napas, nanti akan jalurkan ke penghujung jalur dulu, yaitu di mana akan disimpan dulu ke sebuah penyimpanan. Nah, jika tadi yang sudah di-set ke besar, sedang, kecil, nanti dia akan lanjut langsung ke sensor optikal, di mana dia akan mendeteksi
di mana dia akan bersiap-siap mendeteksi untuk adanya barang-barang yang sudah disiapkan oleh memori sebelumnya. Dan dia akan langsung lanjut ke setelahnya, yaitu di mana nanti konveyor utama akan berhenti. Dan ini di mana barang-barang tersebut akan dilempar ke barang-barang ke konveyor cabangnya. Nah, maka setelah ini konveyor utama dari stop, dia akan langsung ke konveyor cabang on. Setelah sudah nyala, dia akan dilempar ke box ini akan dilempar ke konveyor cabang dengan menggunakan pneumatic sander tadi. Dia akan didorong, dia akan langsung masuk ke sebuah konveyor cabang tersebut. Jika sudah box melewati konveyor cabang sudah memasuki sebuah penyimpanan sesuai ukuran ya. Nah, di situ dia akan dia akan terdeteksi oleh sensor optikal, yaitu sensor optikal di sini berfungsi sebagai reset. Nah, setelah reset dia juga akan nanti di dekat reset tersebut akan ada dengan stamping atau labeling box. Nah, setelah optikal sensor tadi telah mendeteksi, dia akan mereset dan akan mereset memori yang telah ada. Yang dari memori besar, kecil, sedang. Dan pusar tadi yang setelah mendorong, dia akan mereset, akan nge-clear, akan mundur lagi, kembali ke posisi awal. Dan konveyor utama akan berjalan lagi. Nah, setelah itu, adanya emergency stop. Di mana emergency stop jika kita ada suatu hal yang darurat. Jika memang ada hal darurat, jika ada hal darurat, mesin bisa akan langsung berhenti jika tidak ada, mesin akan terus berjalan lagi seperti awal, yaitu akan kembali lagi kepada awal, konveyor utama, converter box. Oke. Nah, berikut adalah ladder diagramnya yang sudah dibuat di software CX Programmer. Lanjut. Lanjut lagi. Nah, sekarang untuk simulasinya akan saya jalankan. Bisa terlihat simulasinya di ini adalah perpaduan software CX Programmer dan CX Designer, di mana CX Programmer di sini kami membuat ladder diagramnya, dan di CX Designer itu membuat desainnya. Dimulai dari Human Machine Interface ini, kita memulai mesin pemilahan kotaknya. Dipencet. Nah, ketika dipencet, konveyor utamanya akan menyala, seperti terlihat juga di belakangnya. Konveyor utama menyala. Nah, ketika konveyor utama menyala, konveyor utamanya itu akan membawa kotak dalam berbagai ukuran yang akan melewati tiga sensor ukuran ini. Contohnya misalkan barang yang datang berukuran sedang, maka ketika ukuran sedang maka hanya 2 yang terdeteksi oleh sensornya, jadi 1, 2. Nah, ketika hal itu terjadi, maka dalam diagram itu akan men-set memori ukuran sedang. Nah, bisa lihat di sini yang terdeteksi adalah ukuran sedang. Kotak tersebut akan berjalan terus sampai pada sampai pada mendekati cabang konveyor cabangnya. Jadi meskipun melewati di sini contohnya konveyor cabang untuk besar, pushernya atau aktuatornya tidak akan menyala. Bisa terlihat di sini juga. Jadi sekalipun melewati atau terdeteksi sensor di konveyor tersebut,
untuk ukuran lain, hal itu tidak akan mengaktifkan pusher kecuali untuk ukurannya sendiri. Jadi kalau misalkan sudah di kotak sedang tersebut sudah di depan sensor sedang, ketika ini menyala, maka konver cabangnya langsung menyala dan akan mendorong kotak tersebut menggunakan pusher pneumatik. Nah, ketika ketika kotak tersebut didorong, kotak tersebut juga akan melewati sensor di antara sensor konver utama dan konver sedangnya. Hal ini berfungsi untuk nanti mereset. Bisa terlihat di sini di ladder diagramnya itu reset memori. Ketika dipencet, konver ketika dipencet, ketika sudah melewati sensor antara konver utama dan konver sedangnya, konver cabangnya, itu akan mereset memori, bisa terlihat dan mengaktifkan mesin labeling atau stamping. Nah, sehingga kotak tersebut bisa dapat berjalan menuju mesin labeling dan akan disimpan ke wadah. Nah, dalam ladder diagram ini juga bisa misalkan kotak tersebut sudah melewati misalkan emergency stop, tombol emergency stop ditekan ketika sedang tengah proses. Contohnya misalkan kotak sudah melewati sensor ukuran, sudah terlihat memorinya sudah menyala dan akan memilih kotak berukuran kecil. Nah, bila mana dipencet emergency stopnya, hal yang terjadi adalah mesin labelingnya akan mati, konver utamanya akan mati, dan konver sedangnya juga akan mati. Konver cabangnya juga akan mati. Namun, memorinya tetap dipertahankan, sehingga bila di start kembali, konver utamanya bisa langsung melanjutkan prosesnya tanpa harus mengulang kembali dari awal. Jadi bisa lanjut, contohnya ini sudah di cabang kotak kecil, untuk kotak kecil berukuran kecil, dinyalakan. Nah, kotak tersebut bisa langsung ke bisa langsung diproses untuk di labeling tanpa harus menaruh kembali dari awal seperti itu. Dan ketika sudah selesai kotak tersebut akan masuk ke wadah penyimpanan. Oke, di next slide saja berikut dari sumber referensi kami masih sama dengan presentasi offline sebelumnya. Next slide. Oke, kemungkinan sekian dari kami kelompok 12 itu saja. Mohon maaf dari kami kelompok 12 apabila ada salah penyampaian dan terkait pengurangan ilmu dalam penyampaian kami melewati video yang sudah diupload ke YouTube ini dan disaksikan langsung oleh Bapak dosen kami. Sepertinya itu saja. Kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih.